Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian kitab Ahlal Musamarah fi Hikayati Awliya'il Ashrah yang ditulis oleh Kiai Abi Fadl dari Senauri, Tuban. Kita sampai pada cerita soal Brawijaya, salah satu penguasa akhir kerajaan Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Brawijaya waladun akhir min zaujatihi allati hiya ibnatu Saksadana ismuhu Arya Damar wa wallahu imarata Palembang wa ma haulahu. Jadi kemarin di edisi edisi yang lalu diceritakan bahwa Brawijaya itu mengawini salah satu putri Campa. Yang putri Campa ini bernama Mertaningrum. Mertaningrum adiknya Condrowulan. Jadi Raja Campa ini memiliki dua putri. Putri yang pertama, Mertaningrum, dikawin oleh Brawijaya. Kemudian putri yang kedua, Condrowulan, ini dikawin oleh Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini ayahnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini masih keponakannya Brawijaya dari istrinya. Jadi istrinya Mertaningrum dan Condrowulan. Mertaningrum ini dalam babad lain disebut sebagai namanya itu Darawati. Lah, kemudian selain beristri Mertaningrum, Brawijaya punya istri yang lain yang bernama Saksadana. Yaitu dari Saksadana ini kemudian lahir Arya Damar. Wali Brawijaya waladun akhir min zaujatihi allati hiya ibnatu Saksadana. Jadi Brawijaya memiliki seorang anak dari istri yang lain yang bernama Saksadana, namanya Arya Damar, Aryo Damar. Aryo Damar ini penguasa Palembang yang ada di Sumatera ya. Palembang yang ada di Sumatera. Jadi dulu Palembang ini pernah dikuasai oleh perompak, oleh para bajak laut dalam waktu yang lama. Kemudian dibersihkan oleh Aryo Damar. Aryo Damar ini masih anaknya Brawijaya dan dia kemudian berkuasa di situ. Walahu waladani akhoroni min zaujatihi allati min Ponorogo wa hiya Betoro Katong wa Kijaran Penoleh. Kemudian dia juga, Brawijaya juga memiliki dua anak yang bernama, dua anak dari istri dari Ponorogo. Jadi istrinya yang dari Ponorogo itu memiliki dua anak namanya Betara Katong dengan Kijaran Penoleh. Jadi selain istri Mertaningrum, putri Campa, dia juga memiliki istri dari Ponorogo, kemudian istri dari Saksadana, namanya Saksadana ismuhu Arya Damar. Saksadana yang punya anak Arya Damar. Amma Betoro Katong fatawala imarota Ponorogo wa amma Jaran Penoleh fatawala imarota Ponorogo Sumenep fatawala imarota Sumenep wa Sampang min Jazirati Madura. Adapun Betoro Katong ini dia memerintah daerah Ponorogo. Sementara Kijaran Penoleh dia memerintah daerah Sampang Madura, min Jazirati Madura, tanah Madura. Jadi
Dulu wajar ya, seorang raja memiliki banyak istri, kemudian anak-anaknya ditaruh di daerah-daerah tertentu untuk mengamankan kekuasaan, dalam rangka mengamankan kekuasaan. Jadi para bupati yang ada di daerah-daerah itu, daerah-daerah jajahan atau daerah kekuasaan, itu pasti masih kerabat raja. Karena apa ya? Untuk mengamankan kekuasaan. Kalau diserahkan kepada orang lain, maka bisa jadi akan memberontak. Kadang yang masih kerabat saja bisa potensi pemberontakannya ada, apalagi yang bukan kerabat. Jadi disebar, anak-anaknya disebar. Wa amma kijan fanolef atau wala imratin. Tsumma tazawwaja Brawijaya imratan ukhra min banati mulukis Sin. Wa kanat dzatu jamalin bari'in wa ahabba hubban syadidan. Wah. Brawijaya juga kawin dengan putri dari Cina. Dia memiliki istri putri Cina yang cantik sekali. Dzatu jamalin bari'in. Dia cantik, mempesona. Wa ahabba hubban syadidan, dan Brawijaya ini sangat mencintai dia. Falamma hamalat minhu biwaladin wa qaruba awan wad'in hamliha amara Brawijaya ibnahu Aryadamar ayah milaha ila Palembang muqtiyan lahu iyaha wa wasahu bi alla yamassaha hatta tadu'a hamlaha. Tetapi ketika dia mengandung seorang anak, Putri Campa ini istrinya yang dari Putri Cina ini istrinya yang dari Cina itu diberikan kepada anaknya Aryadamar. Ya diberikan saja. Ini istriku yang bernama yang dari Cina ini saya berikan kepadamu. Tapi syaratnya jangan engkau apa-apakan sebelum dia melahirkan. Jadi akhirnya dibawalah ke Palembang Putri Cina ini. Fahamalah Aryadamar ila Palembang. Falamma sorat indahu wa balaghu hamluha ahada asyara syahran waladat waladan dzakaran fi ghayatil husni. Kemudian setelah Aryadamar membawa Putri Cina ini ke Palembang dan usia kandungannya sudah mencapai 11 bulan, Putri Cina ini melahirkan seorang anak yang tampan sekali. Fi ghayatil husni. Sampai ada disyairkan di sini, ka'annahu qamarun qad sadda'a dzuluma yatlu'u fi dzulumatil laili multamima. Nuran do'at bihil afaku fanfatahat bihil hidayatu fil ardi wa qad sata'a. Seperti rembulan yang ada di kegelapan malam. Yatlu'u fi dzulumatil laili multahima, yang muncul di kegelapan malam. Nuran do'at bihil afaku fanfatahat bihil hidayah fil ardi wa qad sata'a. Cahaya yang menerangi cakrawala. Fanfatahat bihil hidayah fil ardi, sehingga terbukalah hidayah di muka bumi ini. Waqad satwa'a. Jadi saking anunya ya, saking tampannya. Jadi sampai diibaratkan seperti rembulan yang menggantung di kegelapan malam, yang cahayanya menerangi cakrawala. Wasamahu Aryadamar biraden Fatah wa qad tabaqo ismuhu musammahu idza kana sababal fathi li ahli Islam fi jazirati Jawa kama sayati dzikruhu. Kemudian Aryadamar atau Aryodilah, ada yang mengatakan Aryadamar ini Aryodilah. Aryodilah kemudian memberi nama anaknya itu, anak dari Brawijaya sebetulnya,
itu dengan Raden Fattah. Nama ini cocok sekali dengan yang dinamai, karena dia adalah pembuka, ya. Fataha li ahlil Islam fi jazirati Jawa, pembuka kerajaan Islam atau kekuasaan Islam di tanah Jawa, membuka dakwah Islam di tanah Jawa. Kama sayati, yang akan diceritakan nanti. Summa ba'da dzalika ittakhadha Arya Damar zaujan fahamalat minhu biwaladin falamma tamma hamlaha tis'ata ashhur wada'at waladan dzakaron hilalayil jabini yanzahu anhu kullu shainin wasamahu abuhu biraden Husain. Kemudian setelah melahirkan, akhirnya putri Cina ini, bukan putri Campa ya, putri Cina ini hamil lagi. Tapi kali ini yang menghamili adalah Arya Damar, karena sudah diserahkan, jadi sudah menjadi istri Arya Damar. Yang ketika sudah sampai 9 bulan melahirkan dan diberi nama Raden Husain. Jadi pelipisnya ini bersinar, saking gantengnya ya, saking tampannya. Ka'anna jabinahu tahta syu'uri hilalun baina aswidatil layali. Ini digambarkan pelipisnya ini seperti purnama di baina aswidatil layali, di kegelapan malam. Yurina sofhatayya qamarin munirin biwajhin syikhin min ainil jamal, yang menerangi sisi-sisi bulan ini, cahayanya menerangi dan terangnya min ainil jamal, jadi sangat indah sekali. Jadi ini syair ini untuk menggambarkan aja ya, menggambarkan betapa Raden Husain, anaknya Arya Damar dari putri Cina ini sangat tampan sekali. Jadi ini ada cerita kenapa Arya Damar ini memberi nama anaknya Raden Husain. Jadi memang Arya Damar ini dalam kisah yang lain bahwa Arya Damar ini lebih dulu masuk Islam. Jadi ceritanya dalam ini kita merujuk pada versi cerita yang lain. Jadi Sayyid Ibrahim itu sebelum ke tanah Jawa, dia mampir dulu di Palembang. Mampir di Palembang, kemudian mengislamkan Arya Damar atau Arya Dilah ini. Jadi salah satu putra Brawijaya yang menguasai tanah Palembang ini lebih dulu memeluk Islam, dan dia cikal bakal dari cikal bakal Islam yang ada di lingkungan istana sebetulnya dari sini. Artinya kalau kita melihat kisah ini menunjukkan bahwa Brawijaya sebetulnya tidak begitu keberatan dengan adanya agama lainnya. Artinya dia bukan seorang raja yang fanatik terhadap agamanya, karena terbukti beberapa orang-orang di sekitarnya itu sudah memeluk Islam. Ya, salah satunya adalah anaknya ini. Suma ba'da zalika marido Brawijaya maridon muzminan qad a'ya al-attiba ila juhu faqala lahu al-kukahna innaka la tabra'u min maradika hadza illa bi an tankiha hadzal mar'ah allati ismuha wan dan kuning wa kanat min danaya ri'aya qabihatan syauha'a faqarahatha nafsu Brawijaya. Kemudian setelah itu Brawijaya jatuh sakit. Tidak lama
Brawijaya jatuh sakit. Setelah menyerahkan putri Cina kepada anaknya Aryadila atau Aryo Damar, Brawijaya jatuh sakit. Parah sakitnya. Dia tidak bisa apa-apa. Lah, ada salah satu dokter istana memberikan saran. Salah satunya ada penasehat, penasehat istana. Katanya begini, innaka la tabra'u mim maradika hadza illa bi antangki hadzal mar'a allati ismuha Wan dan Kuning. Paduka Raja, Anda tidak akan sembuh dari penyakitnya, dari penyakit ini, penyakit yang Anda derita ini, kalau Anda tidak menikahi perempuan ini yang bernama Wan dan Kuning. Sementara Wan dan Kuning ini, dia dari kasta rendahan, wajahnya jelek, buruk sekali. Fakarohatha nafsu Brawijaya. Brawijaya sendiri sampai dia tidak suka sekali dengan wanita itu karena saking buruknya. Jadi wanita yang buruk rupa, dari kasta rendahan, yang mungkin bagi seorang raja untuk menikahi dia itu sebuah penghinaan, ibaratnya begitu. Tapi walakin roja usyifa yadurru bi Brawijaya ila nikahiha. Tetapi karena Brawijaya ingin sembuh dari penyakitnya, akhirnya ya mau tidak mau terpaksa dia kawini. Falamma nakahaha wa madat salasa layalin khafa maraduhu falam yamdi illa muddatun yasirun hatta syufiya mim maradihi wa ada kamakana. Jadi ketika sudah mengawini perempuan tadi dan sampai 3 hari, sakitnya Brawijaya ini berangsur-angsur dia pulih. Falam yamdi illa muddatun yasirun hatta syufiya mim maradihi wa ada kamakana. Sampai dalam beberapa hari dia akhirnya sembuh dari penyakitnya. Jadi benar nasihat dokter istana ini benar bahwa dia harus mengawini wanita. Obatnya adalah mengawini wanita yang bernama Wan dan Wangi itu. Summa hamalas minhu biwaladin falamma tamat ashhuru hamliha wadu'at waladan dzakran hasanal wajhi fasammahu Brawijaya biraden Bondan Kejawan. Kemudian tidak lama istri yang barunya ini, yang bernama Wan dan Kuning ini hamil. Dan lahirlah seorang lelaki yang tampan, yang kemudian Raden Brawijaya memberi nama Bondan Kejawan. Jadi meskipun ibunya buruk rupa, tetapi anaknya ini tampan dan dinamakan Bondan Kejawan. Wa inda dzalika istasyara Brawijaya bil haya min wuzara'ihi wa khassati dari mamlakatihi lima annahu wulidalahu min tilkal mar'ah ad-dani'ah al-qabihah asy-syauha'a fa akhrajaha wa waladah min daril mamlakah wa wada'ahu ma inda rajulin minal falahiyyin fi qaryatin yuqalu laha Karangjambu. Sampai pada akhirnya karena Brawijaya ini malu telah mengawini perempuan yang buruk rupa, maka dia akhirnya mengusir istrinya itu. Istrinya yang baru itu, yang bernama Wan dan Kuning itu, diusir beserta anaknya keluar dari istana. Dia malu kepada kerabat dekatnya, kepada pejabat-pejabat istana yang lain karena telah mengawini perempuan yang buruk rupa. Akhirnya diusirlah anak dan istrinya itu dan dibuang ke satu daerah yang bernama Karangjambu, dititipkan kepada seorang petani. Fanasha'a dzalikal walad fi tilkal qaryah hatta syabba wa tasamma bilembu feteng. Sampai dia tumbuh besar, anaknya tumbuh besar dan diberi nama Lembu Feteng.
wa sarafi su'il hal wa dhiqil ma'isyah lima annahu lam yakun lahu kasbun illal filahah wastahya minan nas likaunihi qad sara minas safilah wa minar ri'aya wa qadish. Ya. Kemudian dia hidup miskin karena tidak ada pekerjaan lain selain bertani. Lima annahu lam yakun lahu kasbun illal filaha. Dan dia malu kepada orang-orang yang ada di kampung itu karena karena banyak orang yang tahu bahwa dia sebetulnya anak seorang raja. Tapi hidup miskin, hidup melarat, susah, maka fahazana lidzalika wa qad istahra bainahum annahu min auladil Malik Brawijaya. Sementara banyak orang-orang yang di kampung tersebut tahu bahwa dia anaknya seorang raja Brawijaya. Fahazana dzalika, maka dia sedih ya. Dia sedih wa tafakkara fi amrihim wa hama qalbu fi audiyatil afkar. Dia berpikir keras. Fa kharaja min tilkal qaryah sa'ihan fil ardi birriyadah mu'adziban biha nafsahu bitaqlilit ta'am wa naqsim minal manam rojian bidzalika ayyakuna zimamu amri ardi Jawa biyadihi wa tahta qadrihi wa sultanatihi. Sampai akhirnya dia berpikir keras dan dia hidup menyepi. Keluar dari kampung itu, hidup menyepi, tirakat lah. Kalau zaman sekarang dia tirakat. Tirakat di sebuah gunung ila jabalin yang dinamakan dengan Gunung Kadieng. Dieng ya. Jadi dia tirakat di lembah di sebuah gunung Dieng. Fatakhalla hunalika. Dia menyepi wastaghala birriyadah. Riyadah melatih spiritual, mu'adziban biha nafsahu, dengan menghajar hawa nafsunya, bitaklilit to'am wa naqsim minal manam, dengan sedikit makan dan sedikit tidur, rojian bidzalika, yang dia berharap ayyakuna zimamu amri ardi Jawa biyadihi, dia bisa mengendalikan tanah Jawa, wa tahta qahri wa sultani, di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. Falam yabrah mukiman hunaka wa tola alaihi al-amru. Dia tirakat, dia semedi, dia melakukan riyadah sampai pada suatu hari hatta hatafa bihi hatifun anidhab idhab min hadzal makan watlub syaikhan min masyayikhi hadzal zaman fa idza wajadtahu fastaghil bi khidmatihi wa dum ala ta'atihi. Sampai suatu ketika ada suara tanpa rupa yang mengatakan, pergilah dari tempat ini, idhab min hadzal makan watlub syekhon, dan carilah seorang pandita, seorang syekh min masyayikhi hadzal zaman, seorang syekh atau pandita lah kalau dulu itu, seorang pendeta, seorang pandita. Faizan wajadtahu fastakhil, kalau engkau sudah menemukan pandita itu, maka khidmahlah, berkhidmah kepada dia, wadum ala ta'atihi, dan kamu harus patuh kepada, jadi mengabdi lah, intinya mengabdi kepada syekh tersebut, kepada pandita tersebut, dan mentaati segala perintah dari syekh tersebut. Fakhraja min dzalikal makan nazilan min kunnatil jabal wasaha fil ardi salikan lisyi'ab wal hidab sa'idan ala syawamikhil jibal habitun fil wujjan wa amkanatil aujal jaiban fil bilad wal qura kharijan min hadhi wa dakhilan fi ukhra. Sampai akhirnya berdasarkan suara tanpa rupa itu, lembu peteng akhirnya keluar dari tempat itu mencari syekh yang tadi dibisikkan dari hatif itu, dari suara tanpa rupa itu. Dia mencari syekh, dia naik
turun gunung, masuk ke lembah, naik lagi ke puncak gunung, turun lagi, masuk ke desa, kota, melewati kampung-kampung, sampai kullu dzalika ma'atar kiladzi syarab wa ta'am wa ijranil furus lil istirahah wal man'am. Dia lakukan perjalanan yang panjang itu dengan tetap tirakat. Dia meninggalkan makanan-makanan yang enak, sedikit makan dan sedikit minum, dan sedikit tidur. Tidurnya dikurangi. Qasidan bidzalika ma'aliya syaraf wal izzi bainal anam. Yang tujuannya adalah dia memperoleh kemuliaan di depan manusia lain. Walam yazal ala tilka siyah hatta wasala ila mahillatin fiha ra'isun yuqallahu Kitarub. Sampai dia sampai di sebuah daerah dan di situ ada seorang syekh yang terkenal, seorang pandita yang bernama Kitarub. Wa qala lahu malladzi jaa bika ila huna ya ayyuhal fata. Ketika dia bertemu Kitarub, Kitarub bertanya kepada lembu peteng, malladzi jaa bika ila huna ya ayyuhal fata, apa keperluanmu datang ke sini wahai pemuda? Wahai pemuda, apa kepentinganmu datang ke sini itu, ada apa? Qala ji'tuka ufawwidu nafsi wa amri ilaika qasidan litabarruk bi khidmatika. Kemudian lembu peteng menjawab, saya datang kemari tujuannya adalah untuk ufawwidu nafsi, saya menyerahkan diriku. Saya wa amri, ufawwidu nafsi wa amri, saya menyerahkan diriku dan urusanku ilaika, kepadamu. Qasidan litabarruk bi khidmatika. Tujuannya adalah meminta berkah dengan membantu, mengabdi kepadamu. Fatabassama Kitarub fanadhara ilahi wa tafarrasa min wajhi wa lamahati ainihi anna hadzal fata min abna'il muluk. Kemudian Kitarub tertawa. Fatabassama, tersenyum ya. Dan dia melihat berdasarkan firasatnya bahwa orang ini, anak ini kalau lihat wajah dan matanya itu mirip sekali dengan Brawijaya. Fasalahu an ismi wa an walidi wa baladi faqala ismi lembu feteng wa ana ibnu imra'atin yuqalallahu wan dan kuning min qaryatin yuqallalaha Karang Jambu. Kemudian lembu peteng menjawab, nama saya lembu peteng. Saya anak seorang perempuan yang bernama Wan dan Kuning dari desa Karang Jambu, katanya. Fatadzakkara Kitarub annal Brawijaya annali Brawijaya imro'ah yuqalu laha Wan dan Kuning. Kemudian Kitarub ingat bahwa Brawijaya ini pernah mengawini seorang perempuan bernama Wan dan Kuning. Wa tadzakkara ma jaro lahu ma'aha wa annahu akhrajaha wa waladaha ila akhiri ma taqaddama dzikruhu. Dan dia tahu ceritanya bahwa Wan dan Kuning dan anaknya ini dibuang ke suatu daerah. Ini didengar oleh Kitarub. Akhirnya apa? Fa fariha bihi Kitarub farhan syadidan. Kitarub merasa bangga sekali karena ada anak seorang raja yang mau mengabdi kepada dirinya, mau belajar kepada dirinya. Faqala lahu ya bunayya innaka in qasadta bi khidmati faf'alha bi sidqin wa az min qawiyyin wanwi bidzalika riyadah li anaili ma aradtahu minal muluk was sultanah. Faqala lahu lembu feteng sam'an wa ta'atan wa inna dzalika lamin ghayati maqsudi wa muntaha amali wa anna qabulaka li khidmati lamin a'dhami sa'adati qasidan bidzalika barokata tu'aik. Kemudian dijawab, wahai anak muda, kalau engkau betul-betul mau khidmah kepadaku, maka bekerjalah dengan benar
dan kuatkan cita-citamu, dan niat riyadhah, menempa spiritualitas, linai lima arodahu, demi untuk mencapai cita-citamu, yaitu menjadi seorang raja. Faqala lahu Lembu Feteng sam'an wa ta'atan. Kemudian Lembu Feteng menjawab, ya, saya sam'an wa ta'atan, saya mendengar dan saya akan mematuhi. Karena wa inna dzalika lamin ghayati maqsudi wa muntaha amali, karena itu adalah tujuanku dan cita-citaku. Wa anna qabulaka li khidmati lamin a'dhami sa'adati, engkau menerima aku itu merupakan kebahagiaan yang tidak terkira. Qasidan bidzalika barokatan doaika, karena tujuannya adalah meminta berkah kepadamu. Falam yazal Lembu Feteng yahdimuhu lailan wa naharon walam tangqati riyadatuhu ma'atil kal khidmah fa'ajiba Kitarub min ta'ati wa luzumi khidmati wa ahabbahu hubban syadidan. Jadi sehari-harinya setelah diterima oleh Kitarub ini, Lembu Feteng berkhidmah dan dia tidak pernah putus riyadhah ma'atil kal khidmah fa'ajiba, sampai Kitarub sendiri merasa kagum ya dengan ketaatan dan kedisiplinan Lembu Feteng ini dalam mengabdi kepadanya dan tirakat itu, sehingga dia sangat dicintai oleh Kitarub. Faqala lahu ya bunayya halaka fi an uzawijaka bibnati allati ismuha Nawangsih. Faqala Lembu Feteng sam'an wa ta'atan wa hubban wa koromatan. Sampai suatu ketika Kitarub menawarkan kepada Lembu Feteng, maukah engkau kawin dengan anakku yang bernama Nawangsih? Kata Lembu Feteng, sam'an wa ta'atan, ya, saya mau. Hadza makana min amri Lembu Feteng. Ini adalah cerita Lembu Feteng. Jadi ini cerita ini nanti ada hubungannya dengan cerita-cerita selanjutnya. Jadi dari anak-anaknya Brawijaya ini yang bernama Lembu Feteng, anak dari Wandan Kuning ya. Wandan Kuning, seorang wanita yang buruk rupa yang dikawin oleh Brawijaya karena tujuannya untuk mengurangi, untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini ternyata nanti pada akhirnya menjadi seorang yang sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.